mereka jadikan sebagai atau dinisbatkan kepada Allah yang Maha Pemurah, jadilah muka mereka hitam pekat sebab Dia amat menahan sedih. Apa maksudnya di sini teman-teman sekalian? Apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Zat Maha Pemurah? Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Dan Allah pasti tidak mungkin terima. Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Allah Esa. Allah tidak butuh dengan semua malaikat, semua makhluknya. Allah tunggal, maha kuat, maha sempurna, gitu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, jelas. Allah tidak membutuhkan pada siapapun, semua bergantung padanya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, maksudnya mereka katakan malaikat anak perempuan Allah, lalu mereka kalau dapat anak perempuan mereka malah bermuram. Bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan, mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu? Yang mereka lakukan teman-teman sekalian adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup, atau mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu. Surah Takwir, surah nomor 81 ayat 8. Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yang ketiga yang dikerjakan oleh Amr bin Luhai adalah mengubah talbiyah. Mengubah talbiyah. Tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekah ya, tapi hidup itu hanya sekedar mungkin kalau dia punya anak 10 misalnya, atau dia punya anak 5, dia berharap anak perempuannya cuma 1, yang lainnya 4 perempuan. Mengubah talbiyah ini, talbiyah yang masyhur di zaman Ibrahim alaihissalam adalah talbiyah yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik, ini kalimat yang baik ya. Makanya teman-teman didik anak-anaknya agar kalau kita panggil dia mengatakan, misal nak sini, labbaik. Kata-kata labbaik ini santun. Dalam orang Arab itu menggunakan untuk, iya saya menjawab panggilanmu dengan santun. Ya. Saya menjawab panggilanmu ya Allah, karena kita di sini mengatakan labbaik Allahumma. Allahumma berarti Allah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun. Aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini adalah talbiyah yang masyru', talbiyah yang dianjurkan. Amr bin Luhai datangkan kalimat terakhir ditambahkan, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Ini kalimat syirik, nggak boleh. Artinya berarti Allah punya sekutu, sementara Allah mengatakan la syarika, tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat syirik, dan sampai zaman Quraisy terakhir ya, itu mereka masih menggunakan kalimat ini, dan orang-orang Quraisy bisa membedakan antara muslim sama kafir di talbiyah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya. Yang keempat, pensyariatan bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini istilah-istilah hewan. Ini syariatnya si Amr bin Luhai ini. Amr bin Luhai lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri, keluar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu pengsakralan hewan tertentu. Allah yang maha tinggi dan maha mulia menceritakan kasus dalam surah Al-Ma'idah. Tentu antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman, antum tidak mengerti kalau baca ayatnya ini. Karena istilah ini memang istilah hewan. Bahira, saibah, wasilah dan ham. Saya bacakan ayatnya surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 103. Ini Allah ceritakan tentang pensyariatnya Amr bin Luhai di Mekah nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira, sa'ibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya orang kafir adalah Amr bin Luhai yang akhirnya disyariatkan di Mekah. Apa itu hewan-hewan teman-teman? Bahira adalah
unta betina yang telah beranak 5 kali. Jadi kalau ada unta betina melahirkan sampai 5 kali dan anak kelimanya jantan, lalu unta betina itu dibelah kupingnya, induk betina tadi yang sudah dapat 5 anak, anak kelimanya jantan, dilepaskan, tidak boleh tunggangi dan tidak boleh lagi diambil air susunya. Ngarang-ngarang, nggak ada hubungannya sama sekali. Unta melahirkan 5 anak, anak kelimanya jantan, apa hubungannya gini? Kupingnya dipotong, tidak boleh lagi diganggu gugat. Itu namanya bahira. Allah mengatakan Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira. Nggak ada hubungannya. Kemudian dikatakan wasilah atau saibah. Bahiratun wala saibah. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. Jadi saibah itu orang beli unta nih, orang jahiliyah beli unta, lalu dia bilang, kalau saya berhasil nanti, saya berhasil dalam perjalanan saya, atau menikah dengan fulana, atau saya berhasil usaha saya, ini nanti saya jadikan saibah. Saibah adalah unta yang dibiarin saja, nggak diganggu gugat. Kayak kalau kita diwakafin atau apa, pokoknya begitu. Tapi masalahnya unta saibah nggak boleh ada yang sentuh, gitu, dibiarin aja, nggak boleh tunggangi, nggak boleh diambil susunya, nggak boleh disembeli dan seterusnya. Yang ketiga wasilah. Wasilah ini seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Jadi domba betina punya anak kembar, jantan dan betina, maka yang jantan disebut wasilah, tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala. Ini suci. Kalau ada domba betina punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, yang jantannya ini suci, harus diberikan kepada berhala, cuma boleh disembeli untuk berhala. Yang terakhir ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena berhasil membuntingkan unta betina 10 kali. Aneh betul ini syariatnya. Tapi begitulah syariat dia. Begitulah syariat dia yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya, dan itu dijalankan oleh mereka. Allahu a'lam. Jadi ini teman-teman sekalian, bahasan kita berhubungan dengan masalah sirah tentunya, dan nanti kita akan masuk insya Allah di pertemuan akan datang tentang keadaan masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ini akan kita bahas insya Allah nanti di pertemuan akan datang, dan seperti saya janjikan saya akan bacakan beberapa pertanyaan, tapi teman-teman sekalian tolong bertanya sesuatu yang belum difahami. Dan kalau sudah pernah, dan sesuai dengan tema kita dari tadi pagi, boleh dari tadi pagi sampai sekarang sesuai ditanya. Kalau sesuai dengan bahasan insya Allah saya jawab. Kalau enggak usah teman-teman. Kalau sudah faham, sudah pernah tanyakan kepada seorang ustaz, sudah ada dalilnya, enggak usah tanya lagi ya. Berdasarkan penjelasan Pak Ustadz, kambing dan domba hewan yang luar biasa baik, namun ada lambang-lambang syaitan menggunakan bintang terbalik dengan kepala kambing sebagai simbolnya, biasa digunakan alat musik keras. Apakah ini konspirasi? Bagaimana tanggapan Pak Ustadz dengan cara dan bagaimana cara menanggapinya? Gak usah ikut-ikutan dengan simbol mereka. Islam tidak mengenal simbol-simbol bintang, simbol-simbol syaitan, gitu kan? Dalam Islam kan tidak ada, tidak perlu antum mengenal, oh saya ini Sagittarius, saya Taurus, saya apa, enggak perlu semua. Enggak ada urusannya sama sekali. Sibuk baca tiap bulan, ini saya dapat apa ramalan. Jodohnya lah, rezekinya lah, apalah, warna kesukaan, tidak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, makna lain juga adalah membaca, melihat, mengikuti instruksi dukun, peramal, penyamun, penyihir, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ada orang beli majalah khusus untuk baca itu. Paling pertama cari itunya, ramalan-ramalan, ini semua tidak boleh. Siapa yang datang pada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan simbol itu. Tidak ada hubungannya sama kita kan simbol itu. Ya udah biar. Kambing tetap kita anggap hewan yang mulia dalam Islam, tapi untuk disembelih dan dipelihara. Kita tidak seperti sebagian orang yang menyembah. Saya pernah lihat cuplikan, subhanallah, ada orang sembah sapi.
Iya, sapinya itu dielus-elus, kemudian dia lewat di bawah perutnya, dianggap itu menyembah, minta berkah. Alhamdulillah atas nikmat iman. Luar biasa ini. Ada yang sembah tikus. Iya, ada cuplikan banyak di YouTube tuh, menyembah tikus. Tikus itu bahkan diurus, dirawat, dikasih susu segala macam. Mendingan anak yatim ya, mendingan makan sendiri. Allah musta'an. Apa ibrah mengenai Ibrahim disembelih, Ismail alaihissalam disembelih setelah dewasa bukan 10 tahun, dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua? Tentu saja itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji imannya Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan berhasil. Sebagaimana Allah sudah punya dalam ayat. Sisi yang lain memang Allah mau syariatkan hukumnya. Kejadian seperti ini kan kejadian besar. Otomatis manusia karena tahu kejadian ini maka mereka tertarik untuk mengerjakan gitu kan. Jadi hikmah dari ilahi, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini dikatakan dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua, perintah Allah kepada mereka. Karena perintah Allah datangnya untuk mereka berdua. Sebagaimana tadi dalam ayat sudah saya bacakan, saya jelaskan dalilnya tadi. Apakah ada sunnah bapak yang mengunjungi anak dan bukan sebaliknya? Iya, sangat boleh. Tentu saja kalau anak yang mendatangi orang tuanya adalah bagus, bentuk bakti. Tapi bolehkah seorang ayah yang datang mengunjungi anaknya? Boleh sekali. Ibrahim AS melakukan itu, nggak ada masalah. Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya Zainab radhiyallahu anha, anaknya beliau. Abu Bakar berapa kali mengunjungi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Banyak, nggak ada masalah orang tua mengunjungi rumah anaknya. Malah itu bagus, dia bukakan pintu kebaikan, contoh buat anaknya. Apa batasan muamalah dengan ahli bidah? Apa boleh senyum, salaman, bercanda? Kita lihat dulu teman-teman, bidah apa ini? Jangan sembarangan juga gitu. Ya, karena ada bidah mukaffirah, ada bidah yang sampai pada tingkat mengkafirkan. Seperti misal menyembah-nyembah berhala. Bidah kan berarti perbuatan yang baru gitu kan? Yang Nabi SAW tidak contohkan. Menyembah berhala, minta pakai jim, minta pada kuburan dan seterusnya, itu minta pada kuburannya ya, bukan minta pada Allah. Maka itu adalah mukaffirah, berbahaya. Kalau orang seperti ini diingatkan, dinasihati, diluruskan. Kalau tidak mau ya kita menghindar, menjauh dari dia. Kita menjauh, gitu kan? Kalau itu adalah bid'ah yang sifatnya bukan mukaffirah, dalam arti kata bid'ah yang memang tidak dicontohkan dalam Muhammad SAW tapi tidak membawa pada kekufuran, gitu kan? Maka ini tidak harus ditinggalkan. Kita memberikan salam, kalau orang bersalaman kita salaman, sambil kita nasihatin tentunya. Sambil kita nasihatin, doain. Karena ini adalah sesuatu yang dia perlu dakwah. Insya Allah kalau kita niatnya baik, mereka akan bisa berubah. Ini apa hubungannya masalah pemerintahan ini? Nanti saya jawab insya Allah. Tanya kambing makan kambing gitu. Ustaz, setelah daurah iman saya meningkat, apa bisa jadi kesyirikan? Enggak, kenapa syirik? Iman kepada Allah, malah itu bagus ya. Tujuannya memang itu, enggak ada hubungannya sama sekali ya. Dan justru tujuan majelis ilmu itu ya. Aneh-aneh saja ya. Kami adalah para pemuda yang baru berhijrah. Kami merubah penampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama. Pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir di sini. Ini benar nggak mewakili semuanya? Berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini, agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus-menerus. Teman-teman sekalian, sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi. Menjadi lebih baik adalah prestasi, dan tolak ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah. Kalau antum berubah menjadi baik dan berada di rel agama Allah, berarti itu sebuah prestasi. Yang bukan prestasi teman-teman kalau kita terus dalam keadaan buruk. Saya berikan beberapa kaidah. Yang pertama, teman-teman sekalian, selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya dengan
mengerjakan ibadah sambil menikmatinya, kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tartil, rukuk berikan haknya, sujud. Pada saat antara azan dan iqamah berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah. Wahai zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, zat yang melihatku, zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, yang menempelkan kulit di dagingku dan otot-ototku, serta yang melekatkan otot-ototku pada tulangku, yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku. Aku memujimu, aku membacakan salawat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masuk, ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, istiqomahkan, dan seterusnya. Biasakan berdoa, berzikir dengan tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Renungi isinya. Jangan seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Ibadah, istiqamah, artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ilmu, teman-teman, yang membuat, sekarang saya tanya, jujur jawab apa adanya, bukan karena saya, siapapun yang hadir, teman-teman. Kalau seseorang dai datang menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, demi Allah iman antum bertambah. Gak mungkin tidak. Sama gak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir? Hah? Beda, pasti beda. Karena yang kita dapatkan memang wahyu, dan targetnya memang mengubah, menambah keimanan. Maka majelis ilmu harus, teman-teman, tidak bisa tidak. Gak boleh ada hari tanpa ilmu ini. Yang ketiga, atur sebuah kaidah penting. Dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh, perasaan dan akal. Perasaan dan akal. Jadikan perasaan antum tunduk dengan akal. Jadi gini, misal perasaan antum ingin sekali makan bakso tapi di Jawa Timur. Perasaannya begitu. Hadirkan perasaan itu dengan akal, fikir. Nanti akal itu fungsinya, teman-teman. Kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal, kita coba fikirkan, akal itu akan memberikan banyak opsi. Tapi jauh. Biayanya, waktunya. Udahlah, makan bakso di sini aja di Balikpapan. Akal akan biar begitu. Lalu akal dikontrol oleh syariat. Jadi perasaan ditundukkan dengan akal, dikontrol dengan akal. Setiap ada perasaan apapun, kontrol dengan akal. Nanti akal majukan ke syariat. Seseorang anaknya meninggal, perasaannya sedih. Hadapkan itu dengan akal. Fikir, maka akal akan memberikan opsi. Ini sudah mati, mau nangis, mau teriak, nggak bisa hidup. Harusnya begini, harusnya begitu. Lalu akal dikontrol dengan syariat. Ini penting kaidahnya. Ini, teman-teman, kalau antum jadikan prinsip hidup, akan sangat memecahkan banyak masalah. Kadang-kadang kita terbawa perasaan mengalahkan akal, mengalahkan syariat. Ya. Kita kalau dipanggil berjihad misalnya, perasaan kita mengatakan, aduh malam, gelap, nanti gini, nanti begitu. Akal, tapi ini peluang, kapan lagi bisa terulang? Akal akan memberikan opsi. Hubungkan dengan syariat. Oh, kalau saya mati, saya akan masuk surga tanpa hisab, dan akan aman semua. Yang keempat, bentuk komunitas. Komunitas harus bersama dengan teman-teman yang sama. Kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid, kita akan selalu ke masjid, kan? Kalau antum mau berprestasi, teman-teman, berteman dengan orang-orang prestasi. Kita kalau berteman, misal contoh urusan dunia, dengan pengusaha, 10 orang semua teman kita pengusaha, kita sedikit banyaknya kan terpengaruh dengan mereka. Karena mereka tiap hari bicara, kita ambil barang dari mana, modalnya bagaimana. Kita awalnya mungkin kikuk kalau nggak pernah usaha, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Kalau antum berteman dengan pengangguran, jadi kita jadi pengangguran juga, karena tiap hari mereka berlihai-lihai, malas-malas, orang mau kerja, untuk apa kerja, sini aja ngopi, duduk sini main catur. Apa manfaatnya main catur? Oh, jadi ahli perang. Memangnya kuda di medan perang bisa jalan L? Dari mana itu? Ngarang-ngarang. Strategi perang, angkat pedang, belajar, itu benar. Lempar tombak, bukan main itu. Buang-buang waktu berjam-jam di pinggir jalan, tidak ada manfaatnya. Gitu.
Jadi kita kalau bergaul sama orang prestasi, kita prestasi. Saya pernah pengalaman pribadi teman-teman waktu di Madinah. Saya usahakan teman-teman dekat saya orang yang prestasi. Saya bingung lihat teman saya dulu. Ada satu orang Somal, namanya Abdurrahman, Masya Allah. Beliau selesai S3 di Madinah. Selalu ranking 1, selalu lulus itu cum laude nomor 1. Dan dulu di Madinah itu kalau lulusnya mumtaz, itu dapat uang 1.000 real dari kampus. Saya lihat orang ini, apa kelebihannya orang ini? Akhirnya saya lakukan 2 hal. Yang pertama, saya coba mau ikutin. Saya bilang sama dia, akhi, ba'da sholat, nanti habis sholat isya ke kamar saya mau hidangkan teh, kita duduk ngobrol-ngobrol. Dia bilang, ya taib, datang, karena dia kenal saya gitu. Di kamar ini saya sudah siapin teh, sudah siapin biskuit, dan saya siapin kertas sama pulpen mau nyatat. Dia mau bicara apa? Ini orangnya cum laude nomor 1, pasti bicaranya ilmu terus gitu. Begitu masuk di kamar saya, 2 jam duduk bicaranya masalah nikah. Iya. Waktu itu kami masih bujang. Nanti kalau anak menikah sama ini perempuan begini, hak mubah bicara masalah hukum syariat, tapi 2 jam ini bicara. Saya pikir tadi mungkin kita kembali ke rujukan kitab ini, syekh ini, buku ini, tulisan begini di halaman sekian. Saya udah nggak ada tulisan, tapi saya juga nggak ngorek, biarin aja. Besok saya undang lagi yang kedua kali, sama lagi. Ini berarti orang ini biasa. Saya ubah sekarang, saya coba ke kamarnya. Disambut sama dia, ahlan gini, cerita masalah negaranya. Nggak ada bicara masalah. Ini kita 14 mata pelajaran. Semuanya nilainya dia 190, 199, 90. Nilainya luar biasa. Apa sih prestasinya orang ini? Saya lakukan yang kedua. Di kampus, di kelas. Dia jalan, saya jalan sama-sama. Begitu masuk kelas, sebutlah satu kelas sama saya. Saya dapat rahasianya di situ ternyata teman-teman sekalian. Jadi ini kita lihat orang yang berhasil, ikutin, coba lihat hasilnya luar biasa. Saya lihat di kelas, dia kalau masuk dosen, 5 dosen satu hari, dia duduk, dia ambil meja itu, dia duduk di depan sekali. Kalau dosen sudah datang, lalu kemudian dia konsentrasi. Banyak teman-teman nggak perhatikan, karena saya memang kejarnya mau target dia, saya duduk di belakangnya. Saya lihat orang ini buat apa? Diambil pulpen sama kertas, dosen ngomong. Masuk materi usul fikih misalnya, dijelaskan tentang perkataan Imam Malik, ya, perkataan ahli Madinah bisa jadi hujjah dan seterusnya, ditulis sama dia. Setiap syekhnya sudah jelaskan sesuatu, dia bilang, sebentar syekh, yang anda jelaskan tadi itu seperti inikah maksudnya? Ini yang saya fahamin. Tak diterangin sama dia. Setelah itu dia bilang, benar nggak syekh? Syekhnya bilang benar, sudah begitu yang saya maksudkan. Tapi dia pakai terangkan dengan caranya dia. Baik, kalau saya jawab ujian begitu bisa nggak? Bisa. Oke, baik, jalan. Jadi dia ini di kelas teman-teman seperti dia sama dosen saja. Yang lain ini tidak dipedulikan sama dia. Dia belajar, tanya terus. Di belakang ada yang tidur, di sana ada yang tidur. Dan subhanallah, karena dia buat itu, jadi dia tulis di bukunya seperti apa yang dia fahamin, dan dosen sudah ACC kan. Itu subhanallah, hari ujian, buku tulisnya difotokopi sama orang-orang. Semua mahasiswa banyak yang fotokopi, dibaca bukunya. Saya jadi berpikir, berapa banyak pahalanya ini orang ini. Karena bukunya ditulis kan tebal, banyak tulisan, dan 14 mata pelajaran hampir semua ditulis. Kemudian saya lihat, oh ini pahalanya besar sekali, sampai bukunya itu ditaruh di tempat fotokopian, orang tinggal tanya, buku tulisnya Abdurrahman. Nah, orang fotokopian sudah tahu. Saya coba buat sama, saya coba ikutin orang ini. Begitu masuk kelas, dia di sana, saya di sini. Dia bertanya, saya bertanya. Apa yang dia buat, saya buat, ciplak saja. Tapi emang bertanya yang tidak paham ya. Bentar syekh, gini syekh, dialog. Sampai akhirnya ada materi, ya kebetulan ini, karena saya senang sekali dengan sirah, yang makanya saya susun. Sirah ini ada dosen datang, udah aslinya Afghanistan, aslinya tapi sudah warga negara Saudi. Beliau memang ketua waktu itu ketua bidang sejarah di kampus, di fakultas saya gitu, fakultas dakwah. Beliau bilang tulis semuanya, tulis. Jadi saya tulis, apa yang saya tulis. Awalnya teman-teman sekalian saya kegugupan juga nulis. Jadi kadang-kadang masih berantakan. Sampai mungkin 3 bulan lah saya adaptasi. 3 bulan itu, alhamdulillah setelah 3 bulan saya bisa nulis ayatnya pakai tinta warna merah, tulisan umumnya pakai warna hitam, gitu kan. Sudah rapi. Sampai waktu dosen itu mau ujian, dia bilang, karena dia datang cuma ngobrol aja masalah sejarah. Dia bilang sama teman-teman di kelas kampus, siapa yang nulis materi saya selama 1 periode ini? Semua angkat tangan, saya juga termasuk teman-teman angkat tangan. Kemudian dibawa sama dia di rumahnya, lalu dia kembali.
Lalu dia bilang, subhanallah kalimatnya dia bilang, yang bisa saya referensikan ini, punyanya Basalamah nih, buku tulis. Padahal itu waktu itu ada bukunya si Abdurrahman. Gitu kan. Direferensikan untuk difotokopi. Fotokopi